Di dalam praktek ya, dalam hukum itu terjadi nih peristiwa seperti ini. Ada seorang ASN yang memiliki kapasitas bekom dan befok dia mengelola uang negara. Lantas uang itu sudah diambil dari proses yang mungkin normal. Maksudnya normal itu begini, sesuai dengan prosedur mekanisme yang sudah ditempuh itu sudah dilakukan. Jadi uang itu disimpan, lantas uang tersebut harusnya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang yang disebut dengan yang berhubungan dengan itu, ya. Lantas uang tersebut untuk sementara disimpan, baik itu di bank ataupun di tempat tertentu gitu loh, ya. Kejadiannya itu adalah uang itu hilang itu bisa sengaja dihilangkan atau seolah-olah dicuri atau dicuri betulan atau dirampok, apapun namanya. Pertanyaan itu apakah itu masuk tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum gitu ya. Nah, kita lihat dulu ini begini. Prinsipnya uang negara itu apabila tidak sesuai dengan peruntukannya itu namanya tindak pidana korupsi. Itu tidak bisa lagi didalilkan apapun juga. Jadi kalau misalnya ada ASN yang menyimpan uang negara ya, yang tidak sesuai dengan peruntukan karena kelalaiannya, culpos eventualis, karena kelalaiannya atau dolus eventualis dengan sengaja, uang itu hilang. Katakanlah ada sejumlah uang sekian ratus juta atau sekian miliar gitu disimpan, terus uang itu dibobol maling atau disengaja dibobol ataupun namanya rekayasa, apapun namanya, itu tetap dipertanggungjawab, namanya disebut dengan rekening 4 bar, menjadi hukum korupsi, tidak pidana korupsi. Karena tidak pidana korupsi itu adalah sumbernya itu dari keuangan negara, ya kan? Nah, ini sering yang saya dapat itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada modusnya itu. Jadi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara mekanisme yang disebut dengan menggunakan kewenangan abuse of power, the tournament de pouvoir, ya. Misdriftnya dari arms delicten, kejahatan-kejahatan dalam jabatan ini ya dibuat modus baru itu ya. Modus barunya ya seperti ini tadi. Uang diambil dulu seolah-olah sudah selesai semua, lantas uang itu dilaporkan hilang, dicuri. Nah, pertanyaan itu ya jangan ragu-ragu, penegak hukum tetap aja bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu ada kekhususannya, yaitu uang negara ya, uang negara. Apalagi dalam mekanisme pengeluaran uang itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini yang saya mau sampaikan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari aparat penegak hukum itu ragu apakah ini masuk tipidum atau masuk tipikor. Saya pastikan apapun judulnya itu tetap aja yang disebut dengan pertanggungjawaban uang negara itu adalah tindak pidana korupsi, baik itu dolus eventualis ataupun culpos eventualis. Dolus itu sengaja, culpos itu karena kelalaian. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita maju terus, sehat.